Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Tinton. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang surat permintaan dan balasannya atau inquiry letter and reply, yang merupakan surat ini merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi bisnis atau business correspondent, ya. Surat permintaan adalah surat resmi yang dikirim oleh seseorang atau perusahaan untuk meminta informasi mengenai salah satu produk, layanan, atau hal tertentu lainnya, ya. Contoh, meminta daftar harga produk atau harga barang, ya. Harga barang dalam satu perusahaan misalnya. Terus menanyakan ketersediaan barang atau stoknya sebanyak mana. Terus meminta katalog atau brosur, tentu saja meminta informasi tentang barang itu, termasuk harganya, ya. Ada beberapa struktur dalam surat permintaan, diantaranya adalah alamat pengirim dan tanggal dibuatnya surat itu, ya. Terus alamat penerimanya di sini maksudnya tuh perusahaannya atau pemilik produk itu. Nah, begitu. Kemudian ada salam pembukanya seperti yang terhormat Bapak Direktur atau Ibu Direktur dari PT atau perusahaan apa, begitu kan. Terus paragraf pembuka, tujuan surat itu. Tujuan surat itu meminta untuk apa atau meminta informasi apa dalam produk itu, dalam suratnya kan. Terus isinya itu terkait pertanyaan atau informasi yang diminta. Contohnya, kita ambil contoh aja, stoknya ada berapa banyak, begitu. Dalam satu bulan itu bisa menyediakan berapa banyak produk. Nah, di situ biar kita tahu nanti stok yang kita butuhkan nanti bagaimana, terus kualitasnya bagaimana misalnya kan. Yang berikutnya nanti ada penutup. Di situ ada harapan akan balasan dari perusahaan yang kita mintai ini tadi, informasi produknya tadi. Nah, nanti kita berharap bahwa PT atau perusahaan itu membalas surat kita. Dan yang terakhir nanti ada tanda tangan kita, terus nama pengirim kita supaya jelas kan, perusahaan itu jelas kemana nanti dia akan membalasnya, seperti itu, ya. Contoh surat permintaan itu kita buat singkatnya seperti ini. Yang terhormat Bapak Direktur PT Alibaba misalnya, atau Ibu Direktur Alibaba. Saya menulis surat ini untuk menanyakan produk terbaru dari perusahaan Anda, khususnya TV 3 dimensi misalnya. Mohon kirimkan katalog dan daftar harga terbarunya. Nah, saya menunggu balasan dari Anda. Hormat saya, Krisantus Tinton. Misalnya seperti itu, ya. Nah, di sini ada kalimat saya menunggu balasan dari Anda. Nah, itu merupakan salah satu kita mengharapkan balasan dari PT si Alibaba itu tadi. Apa itu surat balasan? Nah, surat balasan adalah surat resmi yang dikirimkan dari PT yang kita tuju tadi sebagai jawaban atas surat permintaan tadi. Nah, yang isinya berupa informasi yang diminta dan biasanya ditulis secara sopan dan jelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya memberikan informasi tentang produk-produk, menjalin hubungan bisnis yang baik dengan perusahaan, dengan kita, ya, maksudnya yang kita pengirim tadi. Terus menunjukkan profesionalismenya, seperti itu. Nah, itu tujuan dari surat balasan tadi. Nah, ada beberapa struktur dalam surat balasan. Di antaranya adalah alamat pengirim, tanggal. Alamat pengirim itu perusahaan tadi, ya, perusahaan Alibaba, tanggal berapa dibuatnya. Terus ada alamat penerima,
kita yang dibalas nanti kita alamat penerima, terus salam pembuka, ada referensi terhadap surat permintaan, pemberian informasi yang diminta, tawaran bantuan lebih lanjut. Misalnya kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti dia berikan respon, adakah informasi yang belum didapatkan seperti itu. Terus penutup dan tanda tangan dari si pembalas tadi. Adapun contoh-contohnya kita kasih contoh misalnya dari si penerima itu tadi kan dari Alibaba. Alibaba kan di Cina sana kan. Misalnya Cina tanggal 18 Mei 2025. Yang terhormat Krisantus Tinton. Terima kasih atas surat permintaan Anda mengenai produk kami. Produk kami tadi itu maksudnya yang tadi TV 3 dimensi tadi itu ya, misalnya ya. Kami lampirkan katalog dan daftar harga terbaru untuk produk kami, yaitu khususnya TV 3 dimensi. Jika ada pertanyaan lain, silakan hubungi kami kembali. Hormat kami, Jack Ma misalnya. Jack Ma, manajer pemasaran Alibaba, misalnya seperti itu ya. Nah, itu contoh dari surat balasan. Mengapa surat ini tadi penting ya? Surat permintaan dan balasan tadi ini penting. Ini salah satunya menunjukkan profesionalismenya tadi. Nah, jika ada suatu permintaan maka dia wajib untuk membalasnya. Itu salah satu bentuk dari profesionalismenya ya. Terus memudahkan komunikasi bisnis. Dengan itu tadi terjalin komunikasi di antara kita dan perusahaan tadi, atau perusahaan dan sebaliknya seperti ya. Membangun kepercayaan dan mencegah kesalahpahaman. Nanti di situ kalau kurang informasi kan biasanya salah paham ya. Saya rasa sekian dari saya, presentasi yang saya dapat sampaikan tentang surat permintaan dan balasan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Silakan lampirkan pertanyaan nanti di kolom komentar ya. Oke, baik. Selamat siang. Saya Krisantus Tinton. Salam.